Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Said Mohammed Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Tampaknya perang ini akan berlangsung lama, dan kita juga melihat peningkatan cepat di tangga eskalasi. Dari pihak Amerika, kini semakin banyak pembicaraan tentang kemungkinan merebut Pulau Khark milik Iran, yang kabarnya menangani antara 80 hingga 90% pengiriman minyak Iran. Jika Amerika benar-benar melakukannya, hal itu pada dasarnya akan menjadi opsi nuklir dalam upaya mematikan ekonomi Iran. Pertanyaannya kemudian, menurut Anda, bagaimana kemungkinan respons Iran jika AS menempuh jalur ini? Karena saya menduga, jika ada respons yang mudah, dunia mungkin sudah menyerang atau mencoba sejak lama. Baik, pertama-tama terima kasih banyak. Maaf, terima kasih sudah mengundang saya. Saya rasa sudah cukup jelas bahwa akan menjadi masalah besar hanya untuk mengakses pulau itu, karena Amerika Serikat harus menggunakan atau terbang melintasi wilayah kediktatoran keluarga Arab di Teluk Persia. Dan itu berarti Iran harus melakukan pembalasan. Jadi jika wilayah Iran diduduki, perang akan meningkat secara besar-besaran. Rezim-rezim tersebut kemudian harus membayar harga yang sangat mahal, jauh lebih besar daripada yang mereka tanggung sekarang. Bagi Amerika Serikat, hal itu akan sangat sulit, karena pulau-pulau tersebut terlindungi dengan baik, dan aset-aset Iran di pesisir akan berada di sana untuk mendukung penduduk pulau, orang-orang di pulau itu, serta kemampuan pertahanan di sana. Dan itu jauh dari Angkatan Laut AS dan lebih dekat ke pantai Iran. Namun yang paling penting, menurut saya, adalah kesia-siaan dari agresi semacam itu. Langkah ini tidak akan mengubah status kawasan Teluk Persia atau situasi di Selat Hormuz. Iran menguasai Selat Hormuz, dan tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa izinnya. Selat itu memang tidak secara resmi ditutup, tetapi kapal yang ingin melintas harus mendapatkan izin. Jadi, tindakan agresif oleh Amerika Serikat terhadap sebuah pulau, bagian dari Republik Islam Iran, akan berarti pertempuran sengit. Itu juga akan berarti bahwa negara-negara yang digunakan untuk memungkinkan agresi semacam itu akan dihukum dengan keras. Dan kita harus ingat bahwa Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar sebagian besar adalah wilayah gurun. Semua yang mereka miliki hanyalah minyak atau gas. Mereka bahkan tidak memiliki air, mereka bergantung pada pabrik desalinasi. Mereka sepenuhnya rentan terhadap pembalasan Iran. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, hal itu tidak akan banyak mengubah keadaan. Misalnya, jika Amerika melakukan operasi semacam itu dan berhasil merebut pulau tersebut, secara hipotetis, itu tidak akan memperbaiki pasar energi global. Justru akan memperburuknya. Karena pembalasan Iran akan mencakup penghancuran aset milik negara-negara yang bekerja sama dalam invasi ke wilayah Iran. Itu akan berarti kerusakan jangka panjang, karena kita menghadapi dua masalah di sini. Yang pertama adalah bahwa Selat Hormuz kurang lebih tertutup. Jadi setiap hari, 20 juta barel minyak tidak sampai ke pasar global, bersama dengan gas, pupuk, dan segala hal lain yang terkait dengannya. Ini terjadi setiap hari. Namun jika terjadi perang di Teluk Persia, instalasi-instalasi itu akan hancur. Artinya, bahkan jika Selat Hormuz dibuka kembali nanti setelah ada semacam kesepakatan, tidak akan ada minyak, tidak ada gas untuk diangkut, dan tidak ada kapal tanker untuk melakukan pengangkutan. Itu akan menjadi langkah yang konyol. Secara logistik sangat sulit jika tidak bisa dibilang hampir mustahil. Dan pertahanan Iran tentu saja akan menghancurkan banyak kemampuan militer AS. Itu akan sia-sia, lebih dari sekadar sia-sia. Itu akan sangat merugikan karena dampak jangka panjang yang akan ditimbulkannya terhadap pasar global. Namun, bagaimana seharusnya kita menanggapi laporan bahwa Iran sedang menanam ranjau di Selat Hormuz?
karena hal itu juga akan menghalangi kapal-kapal Iran sendiri, saya kira, setidaknya sampai batas tertentu, serta kapal-kapal dari negara-negara sahabat untuk melintasi selat tersebut. Apakah Anda tahu sesuatu tentang operasi ini? Do you know anything about this operation? Iran hasn't mined. Iran tidak menanam ranjau di Selat Hormuz, Teluk Persia, atau Samudra Hindia. Itu semua omong kosong. Sebagian besar angkatan laut Iran yang akan digunakan saat perang disimpan di terowongan bawah tanah. Mereka menggunakan kapal cepat, senjata yang sangat kuat untuk perang asimetris. Iran bahkan telah merilis beberapa rekaman tentang terowongan ini. Terowongan tersebut mirip dengan pangkalan rudal dan drone bawah tanah. Jadi, ada kapal cepat baik di dalam maupun di luar Teluk Persia dalam jumlah yang sangat besar, dilengkapi dengan rudal permukaan dan rudal laut ke laut yang dapat menghancurkan apapun di wilayah tersebut. Semua ini berada di bawah tanah dan sangat terlindungi. Amerika tidak bisa menyentuhnya. Kemampuan Iran untuk menanam ranjau di Teluk Persia juga berbasis di bawah tanah. Jadi mereka semua aman. Namun Iran tidak bergerak ke arah itu. Iran tidak menginginkan eskalasi. Saya yakin para pendengar Anda tahu hal ini, tetapi sejak awal pihak Iran sedang bernegosiasi. Bahkan jika negosiasi itu gagal, Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menyerang Iran dan membunuh warga Iran. Namun Iran sedang bernegosiasi dan Amerika Serikat menyerang Iran, meskipun Menteri Luar Negeri Oman mengatakan bahwa telah ada kemajuan. Pada dasarnya, klaim yang dibuat Trump, dia mengatakan bahwa para negosiator AS, yaitu menantunya dan sahabatnya, mengutip orang Iran di meja perundingan yang mengatakan mereka ingin membangun senjata nuklir, adalah hal yang tidak masuk akal. Ada dua alasan. Pertama, untungnya, negosiasinya bersifat tidak langsung. Jadi Iran memiliki saksi. Dan salah satu saksinya adalah Menteri Luar Negeri Oman. Ketika dia pergi ke Amerika Serikat dan melakukan wawancara, dia tidak mengatakan hal seperti itu. Jadi jelas, entah Trump yang berbohong atau teman-teman bisnis propertinya yang berbohong. Alasan kedua adalah bahwa Iran selalu mengatakan, kami tidak mengembangkan senjata nuklir, program kami bersifat damai, dan kami memiliki UA. Ia adalah konsisten. Setelah itu nanistik saya bal Iran pro perbunyi beradin will bawa setan negor. Bayus, Ruing Kurt, Bokhor, Intelligence Labs 223, program clear Iran, suyut bersifat damai. That Iran's nuclear program has always been peaceful. So why in the world would the Iranian negotiators go and tell their enemy? Jadi mengapa para negosiator Iran akan pergi dan memberitahu musuh mereka yang ingin mengebom dan membunuh mereka, yang mengancam mereka, bahwa mereka ingin membuat senjata nuklir di meja perundingan? Jelas itu adalah kebohongan yang bodoh, dan hanya para pendukung paling naif dari kultus MAGA yang akan percaya sebaliknya. Menurut saya, sudah sangat jelas bahwa pihak Iran tidak menginginkan eskalasi, dan mereka masih tidak menginginkannya. Saat ini misalnya, fasilitas gas di Doha dan Qatar semuanya siap untuk beroperasi kembali jika ada perdamaian. Minyak bisa mengalir lagi jika perdamaian. Oil can again flow if there is peace. And most of the tankers that did not violate. Dan sebagian besar kapal tanker yang tidak melanggar arahan Iran dapat bergerak dan membawa minyak serta gas keluar dari kawasan Teluk Persia setelah ada perdamaian. Jadi tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa dalam keadaan seperti ini, Iran akan runtuh. Namun, jika Amerika Serikat meningkatkan eskalasi, jika mereka mulai mencoba menghancurkan infrastruktur penting, instalasi gas, instalasi minyak, listrik, maka semua perhitungan akan berubah, dan Iran akan membalas. Iran dari meluko the geo to period amara di pepak nageng moplat aset-aset AS dan aset-aset ADIS PS setunya di seberang Teluk Persia do pesangilik hancur. Jadi ini samang kehancuran bersentam yang saling terjamin. Sort of a type of mutual assured destruction, a type of MAD. If they go after us, we'll go after them. Sebuah bentuk mat. Jika mereka menyerang kita, kita akan menyerang mereka. Tapi kita tidak ingin melakukan ini, meskipun kita sudah siap untuk itu. Satu hal lagi, Glenn, yang ingin saya tekankan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pertanyaanmu,
adalah sesuatu yang menurut saya sangat penting. Kita semua ingat penilaian dari AS dan Israel, serta apa yang telah diberitakan di media bahwa Iran memiliki sejumlah tertentu rudal. Nah, kita melihat bahwa Iran telah menembakkan rudal selama 24 jam penuh ke berbagai lokasi. Baik aset rezim Israel maupun aset rezim AS menjadi sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa intelijen Mossad, CIA, dan MI5 sangat lemah, bahwa mereka sebenarnya tahu jauh lebih sedikit tentang Iran daripada yang mereka perlihatkan. That they actually know much less about Iran than they pretend. So they're constantly telling the world how. Jadi mereka terus-menerus memberitahu dunia bahwa mereka tahu segalanya, bahwa mereka yang terbaik dalam mengumpulkan informasi, dan bahwa organisasi intelijen mereka adalah yang paling kompeten di dunia. Namun, kemampuan ofensif militer Iran adalah hal terpenting yang dimilikinya dalam konflik ini, dan mereka sama sekali tidak memahaminya. Iran terus menembak. Mereka terus mengatakan, peluncurnya hampir habis, rudalnya hampir habis, drone-nya hampir habis. Mereka sudah mengatakan meramping beberapa minggu sekarang. Tapi Iran terus menarang, dan Iran mengalihkan $4 setiap kali this to drander, melampaui spin caps kanan. Till after the midterm elections. Oh, that is quite interesting, and that's one of the Itu cukup menarik, dan itu juga merupakan salah satu titik lemah Trump, bukan hanya soal kehabisan persenjataan atau masalah ekonomi dan energi, politik dalam negeri. Mengenai Selat Hormuz, Menteri Energi AS mengatakan bahwa Angkatan Laut AS, meskipun telah menerima banyak permintaan, masih belum siap untuk mengawal kapal tanker melewati selat tersebut. Kami juga diberitahu bahwa mereka saat ini sedang mempelajari berbagai opsi untuk bagaimana cara mengirim kapal tanker itu lewat. Apa tantangan utamanya? Apakah hal itu bahkan memungkinkan pada tahap ini? Pikiran pertama saya adalah bahwa Trump dulu sangat menekankan soal menenggelamkan kapal-kapal Angkatan Laut Iran. Tetapi tampaknya, Iran tidak memerlukan Angkatan Laut besar untuk menutup Selat Hormuz. Jadi menurut Anda, apa tantangan utamanya ketika Menteri Energi AS dan yang lainnya kini duduk bersama di meja untuk memana cara mengirim kapal tanker itu lewat? Masalah apa yang mereka hadapi? What are the problems they're running into? It'll be impossible for them to do that. First of all, there's the Itu akan mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Pertama-tama, ada Angkatan Laut Iran. Bagian utama dari Angkatan Laut, bagian penting yang akan digunakan pada masa perang. Semua kapal cepat disimpan di terowongan besar di bawah tanah. Lalu ada ranjau yang bisa digunakan, rudal permukaan ke laut, rudal jarak pendek, juga rudal jarak menengah dan drone, serta rudal jarak jauh drone dan rudal jelajah. Iran dapat menargetkan Selat Hormuz dari mana saja di wilayah Iran. Step destroyed Ibu Kaman and Thinith. How is the United States going to open it? And then, Dan kemudian, ketika perang terbuka terjadi, Iran akan membalas dan menghukum rezim-rezim di kawasan yang menampung pangkalan AS dengan tingkat intensitas yang lebih tinggi. Jadi misalnya secara hipotetis Anda berhasil membuka Selat Hormuz, yang pada dasarnya mustahil. Ini sama seperti masalah Pulau Kark. Jadi secara hipotetis Anda membukanya, tetapi jika tidak ada lagi minyak, tidak ada lagi petrokimia, tidak ada lagi gas, dan tidak ada lagi kapal, lalu apa gunanya? Dijual the rating, sebab could be my top pink street. Nunggu kehilangan berpenting dari ngekir tengju, dan kemudian dia gawat menaik NNR strogas tamalan. Dan kekalian, tidak ada solusi. Setiap kesepakatan yang tercapai, pun tak kimat pun ekonomi global situ. an agreement that will ultimately come will not save the global economy then. If the United States is forced to accept, and it will be forced, Jika Amerika Serikat dipaksa untuk menerima, dan memang akan dipaksa untuk menerima, syarat-syarat perdamaian dari Iran, maka minyak bisa kembali mengalir. Namun jika ISIS memperhebat perang, apa dampak jangka panjangnya? Itu akan menjadi bencana bagi dunia. Bahkan sekarang sudah mulai menjadi bencana. Orang-orang belum memahami apa yang akan terjadi. Semoga negara-negara di seluruh dunia, komunitas internasional, opini publik di Barat akan bertindak. Pemerintah Inggris membantu AS menggunakan pembom berat untuk membantai orang Iran. Masyarakat di Eropa harus memaksa pemerintah mereka untuk berubah.
Dan Amerika Serikat juga harus melakukan hal yang sama. People in Europe have to enforce their Orang-orang di seluruh dunia harus menekan Amerika Serikat. people across the world have to Ini akan berakhir. That's how the world will. Jadi tidak semuanya seperti yang sesuai. Things are as I said things will be as I said they will be. Yeah, well, I see that Trump already gave Saya melihat bahwa Trump sudah memberikan semacam pidato kemenangan dengan mengatakan bahwa perang sudah dimenangkan. he can't really Di sisi lain, ia sebenarnya tidak bisa menyampaikan kemenangan yang meyakinkan dan mundur dengan kepala tegak, kecuali Selat Hormuz dibuka. Karena jika selat itu tetap tertutup, setiap deklarasi kemenangan saat AS mundur tidak benar-benar masuk akal. Untuk alasan ini, Trump juga memperingatkan akan terjadi kehancuran yang jauh lebih besar. Saya kira dia mengatakan 20 kali lipat jika selat itu tidak dibuka. Namun, dia juga mengatakan bahwa AS sudah kehabisan target untuk diserang. Jadi, hal ini menimbulkan pertanyaan. Menurut Anda, atau apa yang Anda harapkan dari pihak Amerika sekarang? Karena tampaknya tidak ada lagi target militer yang layak untuk diserang, desain maps House Mingnasteres Kalisi, Risting Step Porter untuk bercuit agar menghak Amerika. Menurut Anda, apa legitimasi dari pihak Amerika? What do you think is the action plan on the American side? Well, they're already doing it. They're already Ya, mereka sudah melakukannya. Mereka sudah menyerang sasaran non-militer. Mereka melakukannya sejak jam pertama ketika mereka membantai para gadis dan anak-anak di sekolah dasar. Dan baru setelah seminggu, New York Times di bawah tekanan mulai mengungkapkan kebenaran. Bukan karena New York Times memiliki moralitas atau rasa malu. Tidak, kita semua sudah tahu apa yang terjadi pada hari pertama. Dunia tahu pada hari ketiga. Tapi, kamu tahu, ketika orang-orang di Amerika Serikat melihatnya di media sosial, seseorang harus melakukan sesuatu. Seorang penentang Trump jelas akan memulainya. Jadi mereka telah membantai orang secara teratur dan itu sudah direncanakan. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Sasaran yang mereka serang di Teheran hari ini kemarin, sehari sebelumnya tadi malam, semuanya adalah sasaran sipil. Last night, these were civilian targets. These are ordinary families. They bomb homes. They slaughter. Ini adalah keluarga biasa. Mereka mengebom rumah, mereka membantai anak-anak dan perempuan. Itu dilakukan dengan sengaja. Namun yang bisa dilakukan Trump adalah melangkah lebih jauh. Ia bisa mulai mencoba menghancurkan infrastruktur penting Iran seperti minyak, gas, listrik, dan sebagainya. Tapi itu berarti Iran akan melakukan hal yang sama. Itu berarti tidak akan ada lagi listrik di sisi lain Teluk Persia, dan hal itu pasti akan menyebabkan runtuhnya rezim-rezim tersebut. Iran tidak akan runtuh. Kitalah betapa bersatunya rakyat di sana. Siapapun yang memperhatikan akun media sosial Iran di dalam negeri, bahwa rakyat turun ke jalan setiap hari dan setiap malam dalam jumlah besar, di bawah tembakan. Saat rudal menghantam di dekat mereka, mereka bergeming. As missiles strike close by, they don't budge. There's ample evidence of this. Anyone can go. Ada banyak bukti tentang hal ini. Siapapun bisa melihatnya di akun-akun Iran, Press TV, atau dimanapun. Saya sendiri tidak melakukannya karena terlalu sulit untuk terus-menerus mengunduh rekaman orang-orang di berbagai lingkungan di Teheran atau kota-kota lain. Dan kemudian, saat bom meledak di dekat mereka, mereka terus meneriakkan slogan, perempuan laki-laki, mereka tidak mundur. Jadi Iran akan tetap bertahan dan akan membangun kembali dirinya. Tapi para proksi di seberang Teluk Persia itu akan tersapu. Rezim-rezim itu tidak memiliki legitimasi di mata rakyat yang mereka tindas. Dan hal itu akan mengakhiri ekonomi global. Ekonomi AS akan runtuh. Jadi jika mereka menghancurkan infrastruktur Iran, infrastruktur di Amerika Serikat mungkin tidak dibom. Tetapi ketika krisis energi melanda, tidak masalah apakah itu dibom atau tidak. It doesn't matter if it's bombed or not. Most of it will become useless because the economy will. Sebagian besar akan menjadi tidak berguna karena ekonomi akan runtuh. Jadi semoga Amerika Serikat tidak melakukan itu. Akan sangat bodoh jika melakukannya. Ya, mereka benar-benar tidak bermoral. Tapi semoga rezim Trump cukup punya akal untuk tidak melakukan itu. Namun fakta bahwa dia mengatakan hal ini, Glenn, sudah menunjukkan banyak hal. Itu sangat berarti. Dia tidak hanya berbicara tentang Iran. Dia juga mengatakan hal serupa tentang Kuba, kalau kamu ingat. Ketika Mahkamah Agung memutuskan menentang tarifnya, dia sangat marah.
Lalu konferensi pers, dia mengatakan sesuatu seperti, saya bisa menghancurkan negara, tapi saya tidak bisa memberlakukan tarif $1. Tidak ada media barat yang menegurnya dan bertanya, apa maksudmu bisa menghancurkan negara? Saya pikir saat itu dia sedang berbicara tentang Kuba. I think at that moment he was talking about Cuba. And then here he says he'll destroy Iran. Dan kemudian di sini dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Iran agar negara itu tidak pernah bisa pulih. Whether it's the Guardian, Dan tidak ada kemarahan baik dari Guardian, Washington Post, Los Angeles Times, atau yang lainnya. Karena media dimiliki dan dikendalikan oleh para oligarki, oleh kelas Epstein. Para jurnalis mereka tidak memiliki rasa moralitas, sehingga mereka bisa berbicara tentang menghancurkan satu negara demi negara lain tanpa ada keterkejutan di media. Menurut saya, sejak peristiwa Gaza, mereka merahasiakan jati diri mereka. Namun seperti hari yang bergurau, semuanya semakin jelas, dan semua orang naif mulai tersadar. Kecuali mereka yang kefu, namun tetap seperti itu, semanggota temaga ataupun itu. Semua tenurich metru timely meet. members of MAGA or whatever, everyone else is seeing the truth. Well, I saw a speech by the Israeli foreign minister. Nah, saya melihat pidato dari Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, yang tampaknya, terlihat seolah-olah hal itu telah ditafsirkan dengan berbagai cara, tetapi tampaknya ia mulai menurunkan target yang sebelumnya sangat tinggi. Jadi, perang ini tidak akan berlangsung tanpa akhir, dan mereka akan memutuskan kapan untuk mengakhirinya, bersama-sama dengan Amerika Serikat. Bagian yang menilai posisi Israel di Amerika sekarang, dalam hal apa yang mereka inginkan perang ini, apa yang bisa mereka capai, Depau, it's a Merchistan. You know, Glenn, again, you know this better than I. Kau tahu, Glenn? Sekali lagi, kau lebih tahu soal ini daripada aku, dan begitu juga para pendengarmu. Tapi sejak genosida di Gaza dimulai, pembantaian di Lebanon, eskalasi di tepi barat, dan bangkitnya Al-Qaeda di Suriah, yang secara terbuka berafiliasi dengan rezim pemerintahan Trump, orang-orang mulai sadar akan kenyataan bahwa Zionisme itu jahat, bahwa Zionisme adalah masalah. Orang Amerika telah berbalik menentang Zionisme. Di Amerika Serikat, kaum muda telah menentangnya. Doi therein toward Muther when you're in. In the United States, the youth have turned against it, and others are turning against it. So, as the price of oil goes up, Jadi ketika harga minyak naik, ketika harga energi naik, dan hidup menjadi semakin sulit, siapa yang akan disalahkan orang atas masalah keuangan pribadi mereka yang semakin memburuk dari hari ke hari dalam minggu dan bulan mendatang? Siapa yang akan mereka salahkan? Mereka akan menyalahkan Trump. Mereka akan menyalahkan Netanyahu. Mereka akan menyalahkan lobi Zionis. Mereka akan menyalahkan para pendukung Israel. Mereka akan menyalahkan kaum neokonservatif. Jadi ini adalah kesalahan perhitungan yang benar-benar fatal. Semua orang yang telah dikirim selama hari Sabat sudah diperingatkan. Dan kita sudah membahas ini sebelumnya. Saya selalu mengatakan bahwa kekalahan terbesar yang dialami rezim Israel adalah kehancuran citranya. Mereka tidak berhasil di medan perang. Omong-omong, ingat bagaimana mereka selalu mengatakan bahwa Hizbullah telah dikalahkan. Remember, they always say how Hezbollah has been defeated. Look at what's happening now. Look at how the Lihat apa yang sedang terjadi sekarang. Lihat bagaimana perlawanan di Lebanon menghantam rezim Israel. Dan kita harus ingat bahwa perlawanan Lebanon telah melakukan pengorbanan ini untuk rakyat Gaza, untuk menghentikan genosida. Perjuangan mereka adalah untuk rakyat lain. Meskipun kita memiliki proyek kita sendiri dan semua orang, tujuan dari perlawanan di Lebanon sungguh luar biasa. Namun bagaimanapun juga, saya selalu mengatakan sejak dulu, dan saya tetap percaya bahwa kekalahan terbesar rezim Israel adalah hancurnya citra dan kredibilitasnya, serta kenyataan bahwa rezim itu semakin dipandang tidak sah di seluruh dunia. Jadi jika kita menambahkan penderitaan publik, dan menyalahkan penderitaan publik itu pada Zionisme, bagaimana hal itu membantu orang Israel? Apa dampaknya terhadap pengaruh lobi Zionis di Amerika Serikat? The influence of the Zionist lobby in the United States. So ultimately, if I was on this, Jadi pada akhirnya, jika saya berada di pihak Israel, naudzubillah, atau bersama Trump, naudzubillah, akhiri perang ini kemarin, akhiri. Ini adalah bencana. This is catastrophic.
Bukan hanya mereka kalah dalam perang, tetapi setiap hari, ketika Iran melakukan serangan balasan, orang-orang di seluruh dunia melihat Iran sebagai pihak yang heroik. Semakin banyak orang yang tertarik pada Iran, dan mereka melihat bahwa kekaisaran itu jauh lebih lemah dari yang mereka bayangkan. Maka duve Amerikas rist kita tertat korifulakal. Sekarang mereka stabilik titang mereka korikilektinya melawaran gagal. Namun, Klusagnan youth, it's system for place seen one and be legislated as remission and bibride to balak fully care menjuran. Although, bagaimana sebaik introkatakan, penurunan pengaruh lobi Zionis akan terjadi jauh lebih cepat sebagai akibat dari perang ini. Dan semelani perang ini usung, semakin cepat pula penurunan dan kejatuhan itu akan terjadi. The more rapid that decline and fall will be. Well, I was wondering, what do you see as the Nah, saya ingin tahu, menurut Anda, apa risiko jika Iran menjadi terlalu sukses? Saya menonton beberapa komentar dari Profesor John Mearsheimer, dan dia berpendapat bahwa jika pihak Israel merasa mereka menghadapi kekalahan strategis besar, sangat mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir untuk menekan atau memaksa Iran menyerah. Apakah Anda pikir ini merupakan bagian dari perhitungan Iran bahwa ini bisa menjadi arah yang mungkin terjadi? Nisisia, it's a salah sisutan turo nisaran garber senjata nuklir. Jika Anda tinggal over the kwiftra, iti risike sen berhadapi. Apa Anda juga melihat tentang dunia? this is a risk one is running? Do you see this challenge as well? You know, this is, let me break this down into a couple of. Mari saya uraikan ini menjadi beberapa bagian. Pertama-tama, jika rezim Israel menggunakan senjata nuklir, fakta bahwa hal ini bahkan dipertimbangkan saja sudah menunjukkan betapa tidak bermoral, brutal, genosidal, dan jahatnya rezim tersebut. Fakta bahwa ada yang bisa mempertimbangkan penggunaan senjata semacam itu sudah memberitahu kita segalanya tentang rezim itu sendiri. Kedua, jika rezim tersebut benar-benar menggunakan senjata nuklir terhadap siapapun, saya suka hidup dua seri rezim tersebut. Dan ketiga, jika mereka menggunakan senjata nuklir, itu pada zaman ini dati, mereka tahu semua orang, bangunlah senjata nuklir kalian sendiri. Itulah sana Thang Ten, but bisikon kum step nomor sekian. That's what they'll be telling the Iranians to do. And the Israeli regime is very small. Dan rezim Israel itu sangat kecil. Tapi pada akhirnya, Glenn, perang ini bagi Iran adalah perang defensif. Perjuangan untuk bertahan hidup. Kami tidak akan menerima ancaman apapun. Kami tidak akan tunduk pada ancaman atau menerima kehancuran negara kami hanya karena seseorang mengancam kami. Itulah sebabnya kami berjuang hari ini. Trump sudah mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Iran dan bahwa Iran tidak akan pernah pulih. Dia bisa melakukan itu? Dia yerva kamerus mar. Dari kabedel bangsa berdeka. Kamu memiliki Ramadan. It's a nabak garduth. Desama braided sisa sejermiin. Dosa sainslayman but to dimension grudu terror galat their hunt over membunuh sa Palestini. We've been saying, stop killing Palestinians, stop the ethnic cleansing. Hentikan pembersihan etnis. Sebagai manusia, sebagai Muslim, sebagai Syiah, kita harus mendukung mereka yang tertindas. Kita siap menghadapi kesyahidan demi hal itu. Kita menghargai kehidupan lebih dari siapapun. Itulah sebabnya kita mendukung rakyat Palestina. Itulah sebabnya kita mendukung para korban di seluruh dunia, karena kehidupan mereka berharga bagi kita. Namun kita juga siap melakukan pengorbanan tertinggi demi menjaga martabat dan kehormatan kita. Itu adalah kewajiban nih. It's that how hand of strength toward American Ikat atau rezim Israel. Menggunaan senjata nuklir akan mengubah planet ini, dan dengan satu atau lain cara akan membawa pada kehancuran rezim Israel. Lead to the swift destruction of the Israeli regime. Just a last question. Pertanyaan terakhir. Anda sebanyak meber buthvanya temia tubuh lisnol amutaz, bamaya this day, announced night. There's just not that many pathways to peace, but of course, that peace is the ultimate goal. Where do you see your overall assessment? Bagaimana penilaian keseluruhan Anda terhadap perang ini? Kemana arahnya?
Dan dalam kondisi seperti apa Anda pikir mungkin untuk mengakhirinya? Karena seperti yang saya katakan, tampaknya ini akan menjadi perang yang panjang. Dan sekali lagi, Amerika Serikat merasa harus tampil sebagai pihak yang menang. Iran tampaknya tidak bisa membiarkan Amerika Serikat kembali setiap 6 bulan dan mengebomnya sampai akhirnya berhasil. Ini ya vikis, it's too therapeutic for kemahiran. Namai amsa dume gugen it means a temporary king. What do you see as being the possible conditions for peace? Well, again, I'm just speaking in general terms, and I don't Baik, have any sekali lagi, details about saya hanya what berbicara the secara position umum, is of dan Iran. saya tidak memiliki rincian tentang apa posisi Iran. Namun We'll pertama-tama, go beyond ini akan this. melampaui sekadar Iran. There will have Harus to ada be perubahan dalam changes in cara the orang approach Palestina di Gaza of diperlakukan. Palestinians and Kedaulatan Lebanon harus dihormati. Gencatan Lebanon's senjata yang sovereignty disebut-sebut is itu harus respected. dihormati sepenuhnya. The Rezim right of Israel harus Israel meninggalkan have to be Lebanon. respected in Mereka both harus sides. mematuhi The sepenuhnya Palestinians will have to perjanjian di do that. Gaza. Tidak boleh ada lagi pembunuhan dan pembunuhan terencana. In full. Tidak boleh lagi Murders and membunuh anak-anak assassinations of setiap hari kids di Gaza dan on a daily Lebanon. basis in Gaza Jadi and ini Lebanon. bukan hanya tentang Iran. Ancaman perang terhadap Iran harus ditangani. Tidak ada selembar kertas yang ditandatangani oleh Presiden AS yang bernilai bagi kami, karena kami sudah bernegosiasi 2 kali, dan dia sudah mengkhianati negosiasi tersebut. Twice, and he already betrayed the negotiations. So the facts on the ground will have to change. Jadi fakta di lapangan harus berubah, dan sebagian dari perubahan itu akan terjadi di kawasan Teluk Persia. Pangkalan-pangkalan AS tidak akan lagi menjadi pusat ancaman terhadap Iran. Hal itu tidak akan ditoleransi lagi. Karena itu, rezim-rezim di kawasan Teluk Persia, kebijakan mereka harus berubah. Mereka juga harus membayar kompensasi atas semua yang telah terjadi. Hal itu pasti akan terjadi. Tidak masalah siapa yang membayar kompensasi itu. Seseorang akan membayar. Rezim-rezim ini sudah sangat dirugikan, tetapi mereka akan membayar kompensasi itu. Jadi ini bikinnya keamanan jangka panjang Iran. Kami tidak akan menerima situasi di mana Amerika, rezim Trump, kembali mempersenjatai diri, menyerang lagi. The Trump regime goes and rearms and attacks again. And by the way, because this was discussed many times. Ngomong-ngomong, hal ini sudah dibahas berkali-kali sebelumnya, dan saya tidak membicarakannya lebih awal dalam beberapa bulan terakhir karena saya merasa itu tidak pantas. Namun setelah perang 12 hari, banyak yang bertanya, mengapa Iran menerima gencatan senjata? Padahal bisa saja terus melanjutkan. Alasan Iran menerima gencatan senjata, meskipun sedang memenangkan perang, dan tidak menerimanya pada hari pertama. Iran terus melakukan serangan selama 3 atau 4 hari, saya tidak tahu persis berapa lama, adalah karena selama perang 12 hari itu, meskipun Iran secara bertahap mulai unggul dan menang, Iran tahu bahwa jika perang berlanjut, Amerika Serikat akan memiliki insentif untuk ikut campur dan membawa semua sistem senjata yang mereka miliki. And bring in all these weapon systems that they brought. And Iran recognized. Dan Iran menyadari bahwa meskipun mereka cukup berhasil, secara relatif mereka masih memiliki banyak kekurangan. Jadi mereka memutuskan untuk mengakhiri permusuhan dan mempersiapkan diri untuk perang besar. Selama 8 atau 9 bulan terakhir, rakyat Iran telah bekerja tanpa henti. Dan sekarang, meskipun kekuatan gabungan musuh jauh lebih besar dibandingkan saat perang 12 hari, jumlah peluncur yang berhasil dihancurkan jauh lebih sedikit. Jumlah syuhada dan reker militer juga jauh lebih sedikit. Carol itu berhasil menset peningkin step race dan ditalakan. Sehingga dispersi 3 step mengenai kosong. From bases, and so most of these strikes were on empty buildings. So Iran had to prepare itself for something much bigger than. Iran harus mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada rezim Israel ini. Rezim Israel bukanlah ancaman bagi Iran, dan kekuatan apapun yang dimilikinya diberikan oleh Barat karena mereka mendukung rasisme dan supremasi etnis ini. Namun Amerika Serikat adalah ancaman yang nyata. Jadi perang selama 12 hari itu merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Iran untuk memahami apa yang harus dilakukan. Mereka telah mempersiapkan diri, dan sekarang mengiris hasilnya. Pada akhirnya semua semers berestawad. Tetapi tahu sedih step mereka Iran merasa di tahun-tahun mendatang rakyatnya aman dan bahwa sekutu-sekutunya di seluruh kawasan juga memperoleh keamanan.
get security. Those regimes that hosted U.S. bases, Rezim-rezim yang menampung pangkalan es, mereka bersalah. Mereka harus memberikan kompensasi. Maksud saya Glenn misalnya, saya berikan contoh ini tadi malam kepada George Galloway. Anggaplah Prancis memberikan pangkalan kepada Rusia, lalu Rusia menyerang Inggris. Atau misalnya Kanada memberikan pangkalan kepada Tiongkok, lalu mereka menyerang Amerika Serikat. Dan kemudian Kanada dan Prancis berkata, kami netral. Apakah ada orang di Inggris atau Amerika Serikat yang akan menerima argumen itu? Saat ini, pembom B-2 sedang disiapkan setiap hari di Inggris untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Iran, dan mereka menargetkan warga sipil. Pangkalan rudal bawah tanah, pangkalan drone, dan pabrik-pabrik itu tidak bisa disentuh. Missile bases and drone bases and those factories are untouchable. So because the fighter jets are not. Dan karena jet tempur itu tidak terlalu efektif, karena mereka harus akibat kemampuan drone dan rudal Iran serta pertahanan udaranya, tetapi terutama karena kemampuan drone dan rudal Iran, mereka harus ditempatkan sangat jauh dari Iran. Saat mereka terbang, mereka harus mengisi bahan bakar, kembali mencapai Iran, lalu kembali lagi untuk mengisi bahan bakar. Sangat mahal, tidak terlalu efektif. Jadi sekarang mereka semakin banyak menggunakan pembom jarak jauh, itu mahal. Itu meminisi gambar jvein tumult berat, dan itu menghancurkan bidetang. Inggris adalah bagian perang ini. Mereka membunuh anak-anak. Rezim Inggris adalah rezim bunuh anak. They're murdering children. The British regime is a child-killing regime. So, that was just a footnote. Jadi itu hanya catatan kaki. Itu tidak terkait dengan argumen yang lebih luas. Tapi intinya adalah semua rezim yang terlibat dalam perang ini bersalah. Mereka memiliki darah Iran di tangan mereka. Rezim di Teluk Persia bagian timur adalah tetangga kita. Mereka pernah mengkhianati kita pada tahun 1990-an. Mereka semua mendukung Saddam Hussein, memberinya ratusan miliar dolar pada waktu itu, yang nilainya jauh lebih besar dibanding sekarang. Nunggunya relative small. Slap trank that's like invase Saddam Kuwait. Orang Iran of Komaki embrace in bit the board you drip and break. Kalau kita tuara answer tahu itu, mereka wali si kompensasi. They will have to compensate. One last. Jadi, satu pertanyaan terakhir tentang hal ini. Apakah Anda melihat kemungkinan Iran membalas terhadap negara-negara seperti Inggris yang ikut serta dalam perang ini? Atau apakah itu saya kira terlalu berlebihan? Yes, per di masa depan, tis Bernmer DBC and Hatter the three epic feasts. Diminished. Namhausu the day stim thileses. Europe and the United States, they're Eropa dan Amerika Serikat, kehadiran mereka di wilayah kita akan berkurang. Tidak diragukan lagi tentang itu. Tapi satu hal yang harus saya tambahkan di sini, dan saya pikir penting bagi audiens Anda untuk tahu, adalah bahwa semua pembicaraan tentang drone di Amerika Serikat dan Iran, semuanya bohong. Orang-orang yang sama yang melakukan serangan 19, dulu saya termasuk orang yang tidak mempercayainya. Anda tahu, saya pikir itu hanya Al-Qaeda. Orang-orang yang sama yang menggunakan Al-Qaeda di Afghanistan, di New York, di Suriah, dan di Libya, orang-orang yang sama itu mungkin mencoba melakukan serangan di Amerika Serikat. Itu pasti akan menjadi operasi bendera palsu. Mereka sedang kalah dalam perang, kaum Zionis. Dan karena itu mereka membutuhkan sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan adalah bahwa mereka mungkin akan melakukan, semoga tidak terjadi, sebuah serangan besar terhadap warga sipil di Amerika Serikat untuk mengubah suasana hati di kalangan rakyat Amerika biasa, agar mereka yakin bahwa perang melawan Iran itu dibenarkan dan harus terus berlanjut. Jadi jika sesuatu terjadi di Barat, dan khususnya di Amerika Serikat, tidak ada Tory Pixels industri dapal dilakukan oleh rezim Zionis, atau seseorang yang berafiliasi dengan mereka, atau beberapa orang bodoh naif, atau sekelompok orang naif di manikamjong mereka.
Yeah, just a quick correction to what you said before. You said Hanya sedikit koreksi atas apa yang kamu katakan sebelumnya. Kamu bilang Iran telah bernegosiasi 2 kali. Sebenarnya itu 3 kali. Iran juga menandatangani JCPOA. Saya bisa memahami menurunnya kepercayaan terhadap diplomasi, tapi saya tahu situasinya tidak mudah di Teheran saat ini. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Thank you very much, Glenn. Terima kasih banyak, Glenn. Selalu indah Australian yang stay bis berhadi tenai cara ikten. Semoga ada semua kerja heroik yang telah lakukan. Heroic work that Spigatian, you and, nyata anda. God be with you.